udah lengkap. Dan untuk mereka nih udah fokus sekali, itu bahkan banyak tuh catatan-catatannya di whiteboard-nya, mereka udah siap, coach-nya pun juga udah ada di belakang mereka. Mereka pun juga kayak oke, udah ada yang testing-testing tuh HP-nya tuh, biar Iya, tidak nge-lag entar. semuanya persiapannya harus dilakukan ya dari device dan lain-lainnya juga. Tapi kita juga akan melihat inilah dia dari tim Kagendra. Mereka dari segi line up-nya masih dengan Hanafi Tezi, Ron, Shogun, Daniel, dan juga Kenjiski. Oke, lumayan akhir sang Raja Burung Kagendra. Mereka telah siap dan juga tentunya masih panas untuk memikirkan draftingnya seperti apa sequence-nya. Masih seperti game yang pertama dari matchnya sebelumnya, mereka akan tetap siap tentunya untuk match kedua kali ini. Untuk drafting phase, kita langsung aja masuk match kedua. Teman-teman kita dari Pendekar Esports versus Kagendra. Ya, inilah dia yang akan kita saksikan ya Kak Gendra. Mereka kembali harus bermain lagi pastinya di malam ini dan kembali harus memperebutkan poin. Tapi sekarang lawan yang mereka hadapi adalah berbeda, Pendekar Esports yang cukup lumayan kuat juga ternyata. Dan tentunya dari tim Pendekar Esports berhadapan dengan Kak Gendra ini menjadi salah satu tantangan tersendiri juga untuk mereka. Dan kita akan segera menyaksikan juga dari segi drafting phase. Apakah kita akan melihat bahwasannya hero dari Round akan dipersempit lagi seperti tadi Raja Radiance atau bahkan Pendekar Esports mereka punya strategi lainnya. Mereka mau coba buat patahin entah itu kekuatan Kagenda dari sisi mid lane dari Daniel atau bahkan dari Shogunnya karena Shogun ini cukup lumayan banyak juga dari segi hero-nya. Oke, balik lagi Fania. Ya, di mana-mana tetap perlu di-respect. Balik lagi Ron menjadi sentris dari Kagendra juga. Dan selanjutnya, apakah Joy-nya bakalan di kali ini di-ban sama teman-teman dari Pendekar, kita nggak tahu. Tapi Chip lah menjadi sebuah pilihan untuk teman-teman Kagendra, mengingat rotasinya juga cepat. Teman-teman Pendekar Esports pun juga mainnya lumayan berbarengan terus-menerus. Jadi ya udah, kita tutup aja. Masih ada hero-hero yang berpotensial yang lebih besar seperti Povius, Matilda, Khalid Gatot, kalau mereka emang pengen fokusnya ke arah XP ataupun rover. Tapi masih ternyata pilihannya adalah Matilda. Ya, Matilda ini masih menjadi salah satu pilihan utama lah ya bisa dibilang untuk masuk ke arah deretan dari segi banning. Apalagi memang untuk ke arah roamer ya, ini bakal terus-terusan ditarget. Dan sekarang Kak Gendra, mereka sepertinya cukup lumayan trauma ya berhadapan dengan Angela. Sehingga mereka hilangkan sekarang, tidak akan adanya Angela lagi yang akan kita saksikan. Tapi Pendekar Esports, apakah mereka akan menutup Poveus juga kali ini yang akan mereka target di arah segi sisi XP lane? Karena sebetulnya kalau misalkan banyak buang ke arah segi roamer, ini udah 3 roamer yang dibuang. Ya, dan kalau melihat dari posisi seperti ini, teman-teman dari Pendekar Esports ya, masih ada Cusin yang bisa di-ban dan Basna mereka mengambil kesempatan kali ini, berarti siap-siap ada yang fight biar tidak ada yang bisa gugat, yang mau kabur gak bisa ditarik kembali, sangat-sangat enak. Dan dari Kagendra, last ban, apakah mungkin respect ke arah jungle yang menjadi pilihan mereka, mungkin Link Hayabusa, ataupun oke, kita tutup aja yang bisa sustain kayak Focus, bisa menjadi target sentris karena berhubungan mereka adalah pick kedua. Jadi ngapain melepaskan hal itu? Iya, tapi kita hari ini belum menyaksikan ada Cusin ya. Selalu ditutup terus. Ya, ini tipikal-tipikal mid lane yang cukup lumayan strong juga sih. Bisa jadi opener juga, sustain juga, dan powernya juga cukup lumayan besar. Sementara itu Pendekar Esports first pick mereka ambil apa nih? Karena Kak Gendra juga mereka udah tutup untuk ke arah sisi experience ataupun roamernya Gatot Abadi Kaca. memilihku untuk Dan kali membasmi ini kejahatan dan Suyo yang mengacaukan akan dunia kita ini. saksikan first pick yang begitu mahal sebetulnya untuk Pendekar Bangkai Esports. ini tidak Oke, hanya Povius kah? mengikat Iya, di-lock langsungnya. Dua-duanya menjadi prioritas di sini, tapi lumayan dua slot yang dapat memprioritaskan hal ini. Hayabusa pun langsung aja di-lock karena mengetahui mereka akan melawan ke arah Suyo. Ya, Suyo yang langsung diambil ya dari Pendekar Esports. Mereka sepertinya sudah siap juga pastinya untuk team fight. Entah itu Suyonya untuk di arah jungler ataupun memang untuk di arah sisi XP lane. Cuman kalau misalkan ngelihat formasi kayak gini sih harusnya Suyonya di arah jungler ya. Dan sekarang Hayabusa juga yang terlepas. Ini coba untuk dimaksimalkan pastinya di tangan Kagendra. Langsung diambil Hayabusa untuk drone-nya. Entah itu Pendekar Esports mereka harus punya antisipasi nih untuk Hayabusa nantinya. Tipikal hero mid lane seperti apakah yang akan mereka bawa.
Kalau misalkan Tusinnya udah ditutup, ya kalau kayak gini sih mereka bisa ambil Vexana kalau misalkan mereka mau ambil. Tapi sepertinya Yip yang masih akan mereka pilih berupa dengan adanya high loss juga. Ini dari segi range powernya besar banget nih dari Yip Reroll Manipulation, bahkan movement movement speednya juga dari high loss. Sementara itu ya kekuatan dari Kagendra mereka punya Shogun dan adanya Poweusnya. Oke, kesempatan kali ini mereka udah tahu power mereka di mana, dapat bisa nge-slow. Yang mereka ngentrinya agak sedikit telat pun juga bakalan menjadi sebuah PR di sini. Dan ketika teman-teman dari Kagendra bisa mengambilkan Mage karena perhubungan nggak ada Aurora menjadi sebuah pilihan ke sana, mana tahu tapi Tigreal lah yang menjadi efek sisi besar juga karena siap-siap bakal menjadi ada sebuah teamfight yang lumayan berat dilakukan dari kedua belah pihak tim. Oke, dan secara overall kita masuk juga ke second banning phase. Tentunya dari teman-teman Kagendra menjadi sebuah pilihan di sini. Marksman bisa ditutup, Nathan menjadi sebuah pilihan yaitu kontribusi yang lumayan besar ketika kalau misalkan teman-teman pendekar e-sports memainkan Nathan, kombinasinya sangat bagus sebenarnya. Ataupun juga Moskov bisa aja ditutup karena mengingat mereka juga melawankan yang lumayan tebel-tebel. Or probably Harris atau Lunox bisa juga. Iya, ini sebetulnya dari segi god lanernya malah nggak menjadi target utama ya ternyata ya dari keduanya. Cuma udah mulai kelihatan nih kedua banding terakhir dari masing-masing tim. Mereka udah mulai target ke arah One One juga, ke arah Harit, bahkan Moskov yang sekarang juga udah mulai dipersempit lagi. Ya ini dari pendekar esports kalau misalkan mereka mau tutup lagi untuk god lane-nya, ya berarti kita akan menyaksikan lagi variatif dari segi hero Dalam boost lane yang akan keputusasaan, dibawakan aku melihat kepada Nathan. harapan Ternyata baruku. keduanya di dua banning terakhir sama-sama menghabiskan seluruh hero-hero gold lane yang sekarang sedang signing dan begitu juga Kagendra. Mereka akan mengambil untuk segi sisi hero mid lane-nya kah terlebih dahulu atau bahkan ingin bermain dengan typical gold lane yang lain atau bahkan kita akan menyaksikan tidak adanya golden marksman namun Cicika yang bakal diambil juga karena Cici buat ngadepin Hylo sebetulnya enak banget loh ini. Benar banget. Cuman damage-nya nanti bakal ada di Hayabusa doang. Beratnya di sana sih. Tapi balik lagi kita akan lihat ya apakah yang akan diambil. Highlights pun juga sebenarnya masih fleksibel. Bisakah dijalankan sebagai roamer? Bisakah diambil untuk mungkin EXP? Kita tak tahu tapi carry lah yang menjadi sebuah pilihan. Beldal ke arah hero apapun yang tebal dia tidak takut. Kesempatan nih pendekar esports untuk melawan Enkel. Iya, Kari yang diambil sih ini buat hancurin banget dari high loss-nya ya. Cuman ini Kari mungkin bakal jadi hero yang bakal gampang banget nih buat dijangkau sama Suyo, sama Yves juga. Ya is okay memang kalau misalkan bawa flicker masih bisa buat escape lah ya tambahan. Tapi kalau misalkan dipaksa buat bawa free fire juga itu bakal berat banget sih. Dan sekarang apalagi dengan adanya show juga kan. Jadi tambahan ancaman nih ternyata untuk Karinya nanti. Benar nih, cukup menarik. Shaw dan Bruno, skilling late game dan juga pick off early. Sangat cocok nih sebenarnya untuk Sio. Dan untuk teman-teman dari Kagendra, aku juga sempat kepikiran smart sebenarnya mengambil Kari. Secara matchup range lebih luas Bruno, tapi Kari pun juga cukup powerful. Sekalian dinai teman-teman dari pendekar esports untuk mengambil hero yang benar-benar true damage. Untuk bisa melawankan Povius. Siap, Bruno yang masih ada. Ini coba buat diambil juga di tangan pendekar esports. Tapi ini bukan tanpa alasan juga dengan diambilkannya Bruno yang nantinya akan tersinkronisasi juga dengan Chow. Sementara itu Kagendra mereka butuh banget nih tipikal mage yang setidaknya bisa menyeimbangi dari segi power dari Hip. Ya Vexana bisa diambil atau bahkan mereka bakal ambil dari segi Valentinanya dan dijawab sudah Kagendra. Mereka langsung ambil untuk Vexananya. Oke, Vexana yang menjadi tembakan utama, tapi ternyata di picknya di second phase ya. Tapi tidak apa-apa, semua hero telah diambil tentunya. Sangat menarik ini dua assassin yang sangat agresif dan juga early snowball power. Sangat diandalkan untuk kedua belah pihak ini. So let's see hasil bakal seperti apa nanti di Land of God. Ya, inilah dia ya pertarungan berarti yang kedua di hari ini untuk Kagendra ya di match yang kedua dan juga ini menjadi match yang kedua kita hari ini dan pastinya pendekar esports mereka berhadapan kembali dengan Kagendra. Akan seperti apakah pertarungan di game yang pertama karena kita akan menyaksikan Suyo untuk pertama kalinya di hari ini. Oke, cukup asik di sini akhirnya dilepaskan. Tapi tidak menutup kemungkinan
Satsetnya seorang Hayabusa itu akan ditarungkan nantinya. So langsung aja kita masuk ke Land of Dawn untuk match yang kedua. Tentunya game pertama, Pendekar Esports versus Kagendra. Here we go, inilah dia match yang kedua kita pada malam hari ini, Run. Sekarang kembali mendapatkan kenyamanannya dengan Hayabusanya. Apakah ini akan menjadi peluang menang juga untuk tim Kagendra? Sementara Speechless yang sekarang udah mulai pegang kendali juga di arah mid lane-nya, sedikit terkena pressure. Tapi Kenjiski dan wow, ternyata first blood tercipta sudah Kagendra. Kali ini sudah memecahkan telur dari Pendekar Esports. Oke, dan itu sebenarnya efek ada yang agresif ya di tengah, tapi tidak apa-apa. Agak sedikit ke depan, tapi masih bisa dikejar sebenarnya. Dan kesempatan tentunya akan hadir terus-menerus untuk kedua belah pihak tim ini. Pendekar coba ingin menarik balik momennya, tapi balik lagi Terrify. Dan juga pick up power dari Hanafi TZ. Masih cukup kuat dan apalagi dikombinasikan dengan Vex Hana. Itu Druid berani banget ya di mid lane. Dia coba buat trigger siapapun juga. Sementara ya gerakan yang dilakukan oleh Hanafi TZ karena bagian bawah botol akan mulai ditarget kembali. Bahkan botol mampu mengeliminasi Rune dengan begitu kejamnya, dan ternyata sergapan dari Kagendra malah membuat jungler mereka yang harus hilang. Sepertinya agak sedikit out of range ketika kalau mau commit quad shadow-nya, tapi balik lagi tidak apa-apa. Coba ingin ditarik kembali tapi tidak melupakan. Kenzie Sky hampir aja terpick off dari botol, harus lebih berhati-hati lagi. Speeding Light Wheel menjadi target utama di sini untuk membantu damage-nya, tetapi tidak boleh terlalu maksa tentunya. Ya, ini botolnya pinter banget sih buat mainin positioning ya. Bahkan sekarang Turtle Camp set by Dunia Game sudah mulai hadir. Kemungkinan ya Pendekar Esports mereka bakal setup duluan sih ke arah turtle-nya. Cuman Kagendra tidak menutup kemungkinan juga, apalagi roundnya sudah siap dengan dia Retribution. Tapi sepertinya tidak akan ada kontes yang terjadi. Oke, dan dilanjutin ternyata juga Glorious Pathway dibuka. Hanafi TZ menjadi target utama di sini. Flicker yang dibuang dan juga Jayski menjadi unstoppable force trigger untuk Shogun untuk mencarikan kesempatan di sini, tapi sepertinya tetap cukup tanky untuk sustain sebanyak damage itu di early ini. Ya, setidaknya masih seimbang ya untuk di arah awal, tapi Infernal Pursuit di pop up kembali dan Jayski yang ternyata perlahan-lahan harus mundur teratur karena terlalu berbahaya jika dirinya memaksakan untuk team fight. Walaupun memang membawakan dari segi revitalize ya, tapi sudah digunakan. Dan sekarang posisinya Hanafi TZ belum adanya level 4. Mungkin sebentar lagi akan tersedia. Ini implosion yang sangat dibutuhkan sekali oleh Kagendra, apalagi untuk momentum-momentum seperti ini. Dan lihat dari Pendekar Esports, mereka sekarang sudah mulai bermain dengan formasi yang tidak rapat karena mereka tahu Hanafi TZ ini bakal bisa mengancam dengan adanya implosion kapanpun itu. Dan karena dia udah tahu secara range-nya pun juga ada, dan kalau kita lihat pun yang hanya respect ke arah di sini Kenziski yang baru aja diomongin untuk Purify-nya itu terpaksa di-trigger keluar karena sudah ada Drew yang ingin fokus menghancurkan dia. Iya, dan arah bagian bawah nih botol. Botolnya berani banget, walaupun memang ada babysit yang beberapa kali terjadi ya. Tapi lagi-lagi botol sekarang dibiarkan sendirian saja, dan bahkan dia nggak takut loh buat amanin wave-wave minion di arah bawah, walaupun memang ada dua pemain dari tim Kagendra dan ada Hanafi TZ juga. Tapi Ru yang sekarang berusaha untuk cari space, gimana caranya bisa cari momentum juga, dan in-game equipment by Dunia Game ternyata Haskell sudah mulai di-build juga dari botol. Oke, Blosy menjadi target utama sini dan Ron langsung aja tereliminasi dengan gampang. Oke, langsung aja dibuka juga Glorious Pathway dari Jayski. Target utama di sini Ron tidak bisa kabur karena belum ada Quad Shadow, tapi tidak cukup kuat untuk kabur dari cengkraman Jayski. Balik lagi ya, Eternal Guard telah keluarkan. Speechless hampir aja ditumbangkan. Flicker dilakukan lumayan defensif, tapi Hanafi TZ menggunakan hammernya last point bisa menumbangkan 1 tuker 2. Wah, itu dia si Kagendra, mereka terlalu memaksakan sih, terutama dari Ron ya. Is okay, memang sebetulnya ada Shadow Kill dan juga Quad Shadow, tapi melupakan objektivitas yang lain juga dengan adanya Turtle yang langsung bisa diambil di tangan dari Pendekar Esports. Dan sekarang dari tim Pendekar Esports ini dari botolnya udah mulai leluasa banget nih, dia amanin farmingnya juga enak. Dan Kagendra sekarang mereka harus punya space lebih lagi, terutama untuk Ron-nya. Ini kalau misalkan Ron-nya maksain buat team fight terus-terusan dan dari levelingnya juga nanti bisa diunggulkan dari Flose, ini bakal jadi bahaya besar nantinya. Cukup setuju. Dan dari Hanafi sih kayaknya tidak membuka vision terlalu
aktif, tetapi dia di sana duduk diam ya untuk membantu Ron tentunya. Oke, implosion right on point. Remote manipulation telah trigger. Tapi balik lagi Ron sengaja harus masuk telat. Eternal Guard sempat keluar, tetapi tidak boleh dipaksakan kehendaknya. Damage dealer mulai ada, tapi tidak ada frontliner untuk teman-teman dari Kagendra untuk melanjutkan team fight itu. Sedangkan di atas ada aksi pick off. Ternyata Ron tidak bisa kabur dari cengkraman teman-teman dari Pendekar Esports. Habis begitu saja. Wah, 3 kali tumbang untuk sosok jungler Kagendra. Mereka betul-betul di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Apalagi sekarang early pressure. Pendekar Esports bisa coba untuk maksimalkan, bahkan outer top turret berhasil untuk dihancurkan tanpa adanya penjagaan juga. Sementara itu, lihat bagaimana botol. Ini nyaman banget farmingnya. Dan bahkan dari botolnya juga bisa ngamanin space banyak, levelingnya juga sekarang udah mulai tinggi. Oke, secara perlahan-lahan sudah membuahkan hasil. Tapi mengingat zoning out yang dilakukan dulu cukup bagus juga. Full commitment lawan Hana BTZ. Di sini implosion telah keluar dan juga bahkan hampir aja mengeluarkan Eternal Guard. Tidak cukup damage ya. Shogun sedikit telat untuk masuk ke dalam team fight. Tapi mengingat Kenzie Sky itu bahkan di atas, harus secara perlahan-lahan untuk clear wave agak sedikit ketinggalan ini melawan teman-teman dari Pendekar Esports. Dan Turtle Camp bersama by Dunia Games juga udah mulai hadir. Sementara itu dengan posisi nyamannya dari botol di arah bagian bawah, ini tentunya akan menunjang bagaimana Turtle juga bisa di-secure di tangan dari tim Pendekar Esports. Sementara Kagendra yang sekarang mereka coba untuk ngamanin ke arah objektivitas yang lain juga, dan bahkan Evolution. The Way of Greatness lumayan pop up kembali dengan ya Infernal Pursuit. Shogun hilang sudah dengan yang 4 pemain langsung dari Pendekar Esports. Dan bahkan cara Jayski langsung yang ngincer ke belakang, nyari Daniel segala macam, gak ada yang bisa nge-reach sejauh dia. Dan bahkan Shogun menjadi target utama di sini karena dia haruslah yang menjadi frontline, karena berhubungan Hana VTC udah di samping, harus sneaky biki gitu loh. Makan full commitment ke arah tim fight teman-teman dari Kagendra. Early power ya, itu tuh belum sebesar teman-teman Pendekar Esports. Iya, belum cukup ya, apalagi dari segi in-game equipment by Dunia Games, dimana Hunter Strike juga dan bahkan ke arah Corrosion Sight yang sudah mulai di-secure juga ini di tangan dari Genjiski. Sementara ya bagaimana bisa juga sih dari Shogun nahan damage-nya, karena Black Eye Shield aja belum cukup nih buat nahan damage dari Yips, dari Speechless, plus juga buat nahan adanya botol juga, dan bahkan Shadow Kill ternyata terlalu dini di pop up, tapi itu menjadi satu buah keunggulan tersendiri untuk Kagendra. Oke, mengambil juga posisinya kembali dari Unstoppable Force dan juga Implosion. Full commitment ke arah 2 orang, bisa lah saja bisa kena. Glorious Pathway dibuka untuk timpanya cukup keras, tetapi teman-teman dari Kagendra terpaksa harus dipukul mundur karena hanya ada carry yang di sana. Sedangkan di atas Ron bisa mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan satu turret di atas. Ya, ini dia sebetulnya power lain dari Hayabusa ya. Kalau memang misalkan gak menangin dari segi team fight, gak menangin dari segi leveling, ketika adanya space untuk split push ya coba buat diambil aja daripada memang gak dapet keuntungan sama sekali kan. Tapi ngelihat adanya potensial dari botol yang cukup lumayan besar juga, ini membuat Kagendra sedikit cukup lumayan kewalahan juga. Apalagi botol ini tipikal hero yang emang bisa muncul kapanpun juga dan gak mudah untuk disentuh karena ada Drew juga. Tapi Lord Kim sudah hadir, presented by Dunia Games. Mungkin kali ini Pendekar Esports mereka bakal coba untuk melakukan setup ke arah Lordnya dengan begitu lebih cepat. Oke, menjadi sebuah kesempatan di sini. Lordnya telah ditarik oleh teman-teman dari Pendekar Esports. Eternal Guard itu pun bahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Kenziski dari positioning cukup bagus, culik satu dan Hylos-nya tumbang. Langsung coba dikejar, Ron mendapatkan retribution power ya di sini. Coba dikejar, tetapi tidak boleh memaksakan teman-teman dari teman Kagendra. Udah harus mundur, dan juga bahkan Pendekar Esports mereka yang memulai, tapi mereka tidak mendapatkan objektif kali ini. Iya, Pendekar Esports sebetulnya mereka bisa dibilang pede ya bisa dapetin ke arah Lordnya. Bahkan dari plusnya pun belum pencet ke arah retributionnya, tapi ternyata Ron lah yang bisa mendapatkan momentum tersebut dengan adanya retribution yang dia gunakan. Sementara Lord di tangan dari tim Kagendra, seharusnya ini masih bisa untuk diantisipasi oleh Pendekar Esports karena ini ada Lord yang pertama. Tapi setidaknya Kagendra mereka punya power lebih jadinya dengan adanya Lord ini. Oke, Flozy coba ingin menghabiskan Lordnya, tetap tidak diinisiasi lebih lanjut, tapi karena berhubungan semua orang ada di atas, split push power yang diambil dari Ron itu mulai terasa nih di sini. Dan Ron sekarang nggak terlalu berfokus terhadap Lord kan tadi di atas. Karena mungkin Ron udah tahu nih kalau misalkan Lordnya ya emang masih bisa diantisipasi, dan sekarang
Drew yang coba cari target juga, masih ada Quad Shadow ternyata yang membuat Drew sedikit lebih susah untuk menangkap ke arah Ron pula. Dan sekarang terlihat memang bagaimana Jayski yang coba untuk buka bagaimana teritori persembunyian dari Kagendra agar mulai terpantau. Oke, mulai terpantau tentunya. Vision yang dibuka untuk Ron sudah mulai ada juga. Clear wave terus-menerus dijalankannya. Marlin pun juga menjadi kesempatan sini. Drew malah pengen culik, malah diculik kembali. Oke, implosionnya telah keluar dan juga right on time. Ada PTZ sempat mundur ke belakang. Jayski tidak boleh mengincar, tapi bakat Shogun sudah meloncat terlalu jauh dari teman-temannya. 1-1 masih menjadi sebuah kesempatan di sini, tapi Shadow Kilo cukup agresif, hampir bisa mendapatkan kill, tapi karena ada di cancellation dari seorang Drew, belum bisa membuahkan hasil. Wah, pertukaran 1-1 yang terjadi ya, tapi ternyata ini belum bisa untuk menghancurkan satu turret di area mid lane, entah itu dari pendekar esports ataupun dari Kagendra. Dan non-violent situation antar kedua marksman ini sudah mulai terjadi, tapi tampaknya nggak ingin mengambil resiko cukup lumayan besar juga ya dari botol, coba untuk mengamankan space lain. Dan sekarang Drew nih yang harus menjadi satu buah momentum yang sangat penting juga dengan Way of Dragon-nya. Setidaknya ini bisa untuk ke arah Ron ataupun memang ke arah Kenjiski. Dan memantau juga dari segi itemization-nya, dimana Immortality sudah mulai di-build ternyata dari Drew. Oh, oke, full commit yang diambil dari teman-teman Kagendra. Follow up-nya cukup bagus juga, bahkan Drew Immortality yang terpaksa dihabiskan begitu saja. Spinning Line Wheel sudah ada, tapi ternyata cukup untuk mendapatkan killing spree untuk seorang Kenjiski. Wah, itulah dia dua pemain yang hilang dari pendekar esports. Sementara Kagendra mereka masih kokoh dengan 5 pemain mereka yang masih berdiri. Dan inilah dia kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan momentumnya. Sementara itu arah mid lane yang sepertinya akan mereka tuju. Conceal Tapi play. kali ini Conceal sudah mulai ditarget dari Hanafizi dengan adanya real world manipulation. Dan bahkan Shuttle Bus Shadow Kill membuat speed loss-nya tumbang. Dan Hanafizi yang harus menjadi pertukaran. Tapi Ron di sisi lain mendapatkan double kill atas pendekar esports. Trade-off yang sangat bagus, satu untuk kedua, dan bahkan satunya dari Hana VTZ. Sayang sekali harus menumbangkan banyak damage ke towernya juga, tapi gara-gara itu teman-temannya bisa secara perlahan-lahan mendapatkan kill lebih banyak. Ya, ini dia sih dari tim Kagendra ya. Terutama bahkan dari Ron sih. Sekarang dari segi poin eliminasinya cukup lumayan banyak juga. Gimana caranya Ron juga bisa maksimalin. Bahkan dari segi shadow kill dan quad shadow-nya. Sementara itu Bottle yang sekarang udah cukup lumayan kewalahan nih. Dia harus coba untuk antisipasi arah bagian bawah dan juga midnya yang harus dikontrol. Karena speechless-nya udah 3 kali tumbang. Ini jadi satu kesulitan tersendiri. Apalagi Drew-nya nggak bisa terlalu fokus buat jaga speechless. Oke, menjadi sebuah kesempatan untuk nge-push dan juga jalankan tree lane-nya. Lordnya berada di bawah dan juga teman-teman dari Kagendra pengen menghabiskan yang berada di tengah. Daniel hampir saja ke pick off, tapi secara perlahan-lahan Bottle udah mulai keterasa nih sakit ya. Dan ternyata dengan Wave Minion yang berjalan di arah top lane, satu inner top turret pun berhasil untuk dihancurkan. Dan mereka esports mereka harus kehilangan turret mereka di arah atas. Sementara dengan adanya Lord yang sudah mulai hadir juga di arah bagian bawah, Glorious Pathway yang di pop up setidaknya untuk membuka satu jalan untuk pendekar esports bisa mengusir mundur para pemain dari Kagendra. Tapi Kagendra mereka masih bersiap juga, mereka tidak ingin memberikan sedikit nafas pun untuk Kagendra. Oke, conceal play yang diambil Hana VTZ hampir aja menculik satu orang, tapi Eternal Guard terlalu depan dan juga bahkan implosionnya right on point terkena karena 2 orang Bottle. Well, Cloud Trigger dan juga Shogun menjadi target utama di sini. Jayski hampirnya ditumbangkan dan juga bahkan Ron. Right on time, quad shadow-nya bisa dipakai untuk kabur mundur ke belakang. Ya, setidaknya Kagendra mereka bisa dapetin banyak keuntungan dengan adanya 3 pemain yang hilang dari pendekar esports. Dan hampir saja Ron yang bisa untuk dieksekusi tadi. Cuman masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu Kenjiski terlalu berbahaya, tapi coba untuk memberikan satu buah follow up damage-nya. Dan bahkan arah turret dari top lane yang dituju dari Kenjiski malah bukan point pick off. Oke, secara perlahan-lahan mereka ingin menjalankan minionnya, buying time lagi, menunggu Lord lagi tentunya biar lebih aman untuk nge-push out ya. Teman-teman dari Kagendra mereka melakukan hal yang cukup good job ya, bahkan untuk nge-clear wave minion, jadi biar teman-teman pendekar esports tuh tidak bisa jalan jauh-jauh gitu loh keluar dari base mereka. Tapi kalau kita ngomongin secara overall di menit 14-46 detik in-game equipment by Dunia Games dengan waktu segini rata-rata sudah mulai full item dan bahkan mungkin meranjak ke item terakhir lah ya yang ingin dibeli tentunya dari kedua belah pihak tim. Dari pendekar esports pun mereka udah
masih ketinggalan satu tapi tidak apa-apa karena juga berhubungan perbedaan goldnya ada di 4 menit. Ini goldnya masih dipegang sama Kak Gendra ya. Mereka pegang dari segi goldnya. Sementara kalau misalkan memantau juga dari segi disiplinitas ya, terutama dari tim pendekar esports ya, mereka masih bisa untuk disiplin lah ya. Walaupun memang kadang-kadang ke-trigger juga mungkin dengan ya Shogun. Oh, Tapi kembali lagi Lord Game, Presents by Dunia Game sudah mulai hadir kembali. Ini pertarungan yang akan kita saksikan. oke, Speechless hampir aja terpick off tetapi dari Oh, Blozy hah? hampir aja bisa menumbangkannya dan juga last tendangan dari botol itu malah menyusul kembali. Damage dealer salah satu dari mereka telah tumbang. Hanya menyisakan Kenziski 5 lawan 4. Apakah itu bakal menjadi trade off yang cukup bagus? Oke, Jeski hampir aja dikejar tapi dari Shogun tidak ada efek apa-apa. Eternal Guard telah keluar tapi Glorious Pathway diambil cukup bagus. The Way of the Dragon kalah komitmennya Hana VTC. Ingin mengincar Speechless tapi masih ada Winter dan juga nge-tank sebanyak damage itu. Drew terpaksa yang diambil tapi Shogun terlalu memaksakan kehendaknya di sini. Kenziski, apakah dia bisa menghabiskannya? Ternyata tidak full komit team fight-nya. Wow, itulah dia keberanian dari Speechless dengan real world manipulation yang di pop up membuat pendekar esports bisa mengalihkan si banyaknya pemain dari Kak Gendra. Sementara Daniel yang kali ini harus dipukul mundur pula dan Daniel yang harus tumbang di tangan dari Base-nya? Speechless dan ini Gajah masih mereka menjadi satu buah titik di mana Wow. pendekar esports mereka harus berfokus terhadap base mereka yang sudah mulai bolong. Sayang sekali teman-teman dari Kak Gendra tidak mencegat mereka pulang. Tapi right on time. Itu base HP-nya tinggal setengah. Tapi Oh. hanya menyisakan Hayabusa dan Carry tadi juga sebenarnya agak sedikit risky kalau memaksakan kehendak itu. Iya, padahal kalau misalkan tadi ada satu yang split push, mungkin ini bisa menjadi in game dan kemenangan untuk Kak Gendra. Tapi sayangnya memang momentum yang belum tepat untuk Kak Gendra. Sementara sekarang positionnya Ron, jangan sampai ke pick off duluan karena damagernya balik lagi ada di Ron dan juga Kenjiski. Oke, balik lagi. Lordnya sudah berjalan di area bawah ya teman-teman. 5 lawan 4. Satu udah akhirnya pulang. 5 lawan 5 cukup lengkap. JC Sky. Mereka udah mulai. Glorious Pathway telah dibuka. Eternal Guard-nya coba diambil. Secara perlahan-lahan sudah mulai dicicil. Remove Manipulation telah terbuka. Tetapi tidak ada Eternal Guard yang dilanjutin lagi. Shogun nge-tank lumayan banyak damage. Tetapi bahkan kolamnya juga terpaksa diaktifasi. Masih bisa defense secara high ground. Masih juga kuat. Ron dan juga Kenziski tidak boleh tumbang di sini. Iya, setidaknya memang kali ini Kak Gendra mereka kesulitan sih untuk menghadang dan Conceal blade? implosion. Conceal, sepertinya akan ada implosion. Tertek dikembali dengan tiga pemain Wow. Eternal Guard. Menjadi satu buah Carry-nya? pembuka genderang perang bahkan Daniel yang harus tumbang pula Speechless menjadi pertukaran dan double kill dari Kenjiski. Bahkan Jiski yang tumbang triple kill. Mama secure di tangan Kenjiski dan wipe out Kak Gendra. Mereka menciptakan momentum dan split push akan mereka lakukan. Oke, straight push yang diambil. Minionnya masih ada, masih sempat defend juga untuk base mereka sendiri. Menge-clear semua hal ini dengan satu card minion. Kesempatan yang bagus, langsung aja bisa mendapatkan base. Untuk game pertama, Kak Gendra lah mendapatkan poin di sini. Kak Gendra, kesabaran yang mereka lakukan membuat kunci kemenangan mereka untuk di game yang pertama begitu sulit untuk menghadapi pendekar esports dengan suyonya bahkan yang dibawakan. Tapi Kak Gendra, mereka menjawab itu semua di last moment team fight. Oke, dan dengan last moment di fight kali ini, hampir aja tadi sempat kecolongan, tetapi teman-teman dari Kak Gendra masih masih bisa mendapatkan momentum itu. Ya. Jadi, inilah kesempatan mereka. Apakah kemungkinan 2-0 ataupun 1 sama?